Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita bertemu kembali di materi kondisi alam negara-negara di dunia. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis keadaan alam beberapa negara di benua Asia dan benua lainnya di dunia. Setiap negara di dunia memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan negara lainnya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Keadaan alam yang dimaksud adalah lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora, dan fauna. Seperti quote dari Barack Obama, belajar geografi tidak hanya sekadar menghafal tempat-tempat di peta. Dengan belajar geografi, kita memahami kompleksitas dan menghargai keragaman budaya yang ada di seluruh benua. Dan pada akhirnya, kita menggunakan semua pengetahuan itu untuk membantu menjembatani segala perbedaan yang ada dan menciptakan persatuan. Negara pertama yang akan kita pelajari adalah Jepang. Apa yang kalian ketahui tentang Jepang? Jepang merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Secara geografis, Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Di sebelah barat, Jepang berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Karena bentuk wilayah Jepang membujur dari utara ke selatan, kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Secara umum, zona iklim di Jepang dibagi menjadi 3 zona, yaitu mild summer continental, hot summer continental, dan subtropis dengan 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hokkaido yang berada di wilayah utara Jepang mengalami musim dingin lebih awal serta lebih dingin dibandingkan wilayah tengah dan selatan Jepang. Perhatikan peta topografi berikut. Bentuk muka bumi Jepang sebagian besar 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Jepang memiliki wilayah dataran yang kecil yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Wilayah dataran Jepang terletak di sepanjang pantai. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Garis berwarna merah serta simbol segitiga yang ada pada peta menunjukkan bagian dari Ring of Fire. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Lapisan vulkanik ini tentu sangat bermanfaat bagi pertanian Jepang. Namun, Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat bergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Coba kalian perhatikan garis berwarna biru dan hitam yang ada pada peta. Garis tersebut menunjukkan bagian dari wilayah lempeng yang ada di bawah permukaan bumi. Bentuk muka bumi Jepang sebagian besar adalah pegunungan. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, dengan tinggi 3.776 meter. Kalian mungkin mengira penggunaan lahan di Jepang didominasi oleh daerah perkotaan dengan banyak permukiman dan industri. Perkiraan tersebut dapat dipahami mengingat Jepang merupakan sebuah negara maju atau negara industri. Ternyata, perkiraan tersebut salah karena 67% wilayah Jepang justru masih merupakan hutan. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai di antaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Jepang memiliki beberapa hewan endemik seperti misalnya beruang hitam Asia, red crowned crane, snow monkey, dan Japanese giant salamander.
Di prefektur Okayama, setiap tanggal 8 Agustus terdapat festival Giant Salamander untuk merayakan dan menghormati hewan tersebut. Berdasarkan data di World Bank tahun 2019, Jepang memiliki penduduk sebesar 126,3 juta jiwa. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnis, tetapi yang dominan adalah etnis Jepang yang mencapai 98,5%. Agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Jepang adalah agama Shinto dan agama Buddha. Sebagian kecil beragama Kristen dan lainnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang Amerika Serikat. Amerika Serikat telah lama dianggap sebagai salah satu negara adikuasa di dunia berdasarkan kekuatan ekonomi dan politiknya. Dikenal sebagai pusat inovasi dan bisnis, hal ini telah menjadi pendorong utama di balik pertumbuhan budaya dan ekonominya. Berikut adalah letak Amerika Serikat secara astronomis. Secara geografis, negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko, Teluk Meksiko, dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat Laut Kanada. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Wilayah Alaska memiliki iklim kutub dan iklim dingin karena letaknya dekat dengan kutub utara, sedangkan wilayah Amerika Serikat di bawah Kanada memiliki iklim dingin, sedang, dan gurun. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Curah hujan di wilayah Amerika Serikat juga sangat bervariasi. Di pantai barat, curah hujan bisa mencapai 2.500 mm per tahun. Namun di wilayah gurun dan dataran rendah pedalaman, curah hujannya lebih rendah. Perhatikan peta topografi Amerika Serikat. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada terdapat sejumlah danau besar atau dikenal sebagai Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan peternakan. Berikut adalah flora dan fauna di Amerika Serikat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditumbuhi pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat atau Great Plains terdapat padang rumput yang sangat luas dari perbatasan Kanada di utara sampai sekitar Teluk Meksiko di selatan. Di bagian tenggara dapat dijumpai hutan yang menggugurkan daunnya setiap tahun. Biasanya terdapat pohon maple, elm, dan ek. Di daerah pegunungan California banyak tumbuh pohon-pohon konifer yang tinggi dan besar. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain beruang grizzly, moose, bald eagle, dan bison.
Serta di bagian Alaska terdapat beruang kutub, anjing laut, dan paus. Berdasarkan keadaan penduduknya, Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan India, yaitu mencapai 328,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2-8 juta jiwa. Selain Indian, juga terdapat orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil. Penduduk Amerika Serikat terdiri dari beragam etnis dan ras yang berasal dari seluruh dunia. Demikian penjelasan mengenai materi kondisi alam negara Jepang dan Amerika Serikat. Sampai bertemu di part 2.